Tidak akan datang hari kiamat sebelum kalian ngelihat orang-orang berzina di jalanan dan gak peduli. Itu udah dong. Mereka tuh mengandalkan mata sebagai bukti. Kalau gue belum lihat langsung, gue nggak percaya. Di hari kiamat, kalau lu udah lihat, lu telat. Mereka akan dapat kiamatnya masing-masing. Ya. Oke, episode 2 Tat. Kita bahas chapter terakhir ini. Oke, the last chapter. Kiamat. Oke. Kiamat. Hancur dunia. Aku sering berpikir dulu, kenapa sih kita harus membahas tentang hari kiamat? Iya. Bahkan bukan hanya membahas, tapi kita beriman kepada hari kiamat. Bener. Dan salah satu hikmah yang aku dapat adalah bahwasanya mengetahui akhir itu sama pentingnya dengan memulai. Oke. Karena kalau kita tidak pernah tahu di mana akhirnya, maka kita sebenarnya kehilangan hampir semuanya. Lu tahu nggak ada penelitian terbaru tentang game? Game? Ya, yang membedakan generasi itu salah satu adalah game. Sotoy lu. Ya. Jadi katanya membedakan kita itu semua adalah game. Ini penelitian cukup dalam. Dan dia membedakan kenapa anak-anak Gen Z cenderung punya sifat-sifat, misalnya mereka kreatif, mereka nyari sesuatu yang bersifat efektif dan efisien, tapi mereka sangat-sangat tidak didesain untuk bisa gagal. Karena mereka terbiasa ngegame. Betul. Bukan, karena gamenya beda sama kita. Oh, modelnya yang beda. Modelnya. Karena game-game milenial itu disusun untuk punya akhir. Iya, kita selalu nyari story mode. Betul. Dan ada final boss. Benar. Tapi game-game sekarang, lu lihat nggak ada final boss. Kebanyakan multiplayer yang udah main rame-rame aja. Iya. Angry Bird itu apa final bossnya? Gak ada kan? Ya gue angry-nya ya. Kita yang angry ya nggak tamat-tamat nih. Betul. Artinya PUBG, sekarang PUBG ya udah. Mobile Legends. Mobile Legends. Nah, sehingga itu pertama mereka nggak tahu ujungnya apa. Yang kedua adalah mereka tidak didesain untuk bisa gagal. Kita itu didesain game-game zaman dulu tuh gila. Kadang-kadang kalau kita nggak pakai cheat codes itu nggak bisa selesai tuh game. Mana nggak bisa di save dulu zaman Nintendo kan nggak bisa di save. Tapi kalau pas di save jauh. Itu checkpoint dong. Checkpoint. Iya, maksudnya kalau game sekarang tuh kan auto save, kita jalan selangkah ke save, jalan selangkah ke save. Betul. Nah, tapi kalau dulu kita sekali gagal, kita berpikir gimana cara agar bisa comeback. Iya. Dan semua hilang tuh. Dan akhirnya kita bisa comeback dan kita terbiasa gagal, dan gagalnya di depan publik. Karena kita main gamenya kan bareng. Iya. Zaman dulu ada main PS bareng nggak? Ada kan? Iyalah, pasti kan di satu komplek yang punya PS cuma 2 orang misalnya. Ya udah kita ke rumah dia. Winning Eleven itu kalau kalah malunya itu di depan orang. Dicengin. Sampai nangis, ribut gitu kan ya, banting setik dan segala macam. Sekarang mana ada orang? Artinya orang kan online kan. Kalau sesakit-sakit hati dia orang nggak tahu. Iya. Nah itu bedanya. Nah tapi kalau kita bahas kiamat adalah salah satu ibarat yang aku temukan adalah kita itu benar-benar baru bisa siap untuk memulai kalau kita benar-benar tahu ujungnya apa. Benar. Dan kiamat ini adalah ujung daripada semuanya. Ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Nah yang kita bahas adalah kiamat yang besar. Itu sih kenapa Allah selalu ngingetin barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena kalian pasti punya akhir. Walaupun kalian gak mati, kalian akhirnya kiamat. Iya, berarti hari akhir di sini kan bisa antara lu keburu mati atau lu belum mati tapi keburu ketemu kiamat. Betul. Iya. Dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah ngasih tahu, kalian adalah umat yang terakhir. Jadi kata Rasul, itu sudah fix. Udah fix itu. Kalian adalah umat yang terakhir. Nggak ada lagi umat setelah kalian. Itu kata Rasulullah. Berarti kita adalah umat menjelang kiamat dan nggak ada umat selain itu lagi. Pertanyaannya, berapa lama kita sampai hari kiamat? Itu yang kita nggak tahu. Iya. Itu dia, Tat. Apalagi kan kita kan selalu, apalagi makin kesini, ini tanda-tanda kayak yang kita omongin di episode sebelumnya kan tanda-tandanya yang disebut di Quran, di hadis-hadis udah kelihatan kan. Betul. Nah artinya kalau kita bahas kiamat ini, pertama kita tahu bahwasanya Rasul mengatakan bahwasanya kita itu adalah umat yang terakhir, dan begitu kita bahas waktu kita nggak tahu, tapi Rasul nyepil antara pengutusanku dan hari kiamat itu seperti ini. Jaraknya? Iya, artinya nyambung. Artinya sequencing dia nggak ada jeda nih. Satu chapter. Artinya salah satu tanda kiamat adalah pengutusan Nabi Muhammad. Dimulai dari situ mungkin. Dimulai dari situ.
Dan Rasulullah menggambarkan kiamat seolah-olah para sahabat yakin kiamat itu datang besok. Itu cara Rasul menggambarkan. Berarti memang dari dulu ditanamkannya gitu. Betul. Ya? Sehingga semua orang siap-siap. Maka Rasul, contoh misalnya Rasul bilang, besok nanti kalau sudah datang kiamat, siapapun di antara kalian memegang bibit tanaman, bibit kurma, maka tanamlah bibit kurma itu. Walaupun orang tahu bibit kurma itu 15 tahun, 20 tahun baru berbuah. Tapi kalau kalian punya bibit, tanam. Kenapa? Karena yang penting adalah prosesnya, bukan hasilnya. Iya. Ketika lu sebenarnya Rasul bilang bahwasanya nanti ketika kiamat akan datang begini yang kita bahas. Itu semua menggambarkan seolah-olah para sahabat khawatir banget bahwasanya kiamat tuh deket banget. Makanya salah satu tanda kiamat adalah pengutusan Nabi Muhammad. Ini adalah salah satu tanda kiamat dan banyak banget tanda-tanda kiamat yang lain. Salah satunya misalnya ya, yang kita udah bahas, orang-orang yang nggak pakai sendal, orang-orang Badui berlomba-lomba untuk bangun gedung yang tinggi. Yeah. Siapa sangka di tahun 1900-an siapa satupun orang yang betting kepada Saudi Arabia yang waktu itu baru merdeka atau kepada Uni Emirat Arab dan atau kepada misalnya siapapun lah sebelum minyak itu ditemukan. Nggak ada. Benar. 1800-an lah ya. Tapi begitu minyak ditemukan, tiba-tiba mereka langsung jadi kayak gitu. Ya dulu kan dianggapnya bangsa barbar aja udah kan. Benar. Dan bukan peradaban kan? Iya. Tiba-tiba semuanya berubah. Aku pikir ya, Islam kan dari tahun 600 ya. Lu bisa nggak sih kebayang ketika Rasul bilang nanti akan ada budak-budak melahirkan tuannya? Nggak kebayang dong. Gimana ceritanya? Atau misalnya kayak orang-orang kampung berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Kita bilang seriously ini mungkin maksudnya yang lain kali ya. Apa Rasul punya metafor atau yang lain? Ternyata literally. Gedung AI dan segala macam kan kita nggak bisa jelasin ya. Atau misalnya kata Rasulullah, ini yang mendekati kiamat lagi. Rasulullah katakan tidak akan datang hari kiamat sebelum kalian ngelihat orang-orang berzina di jalanan dan nggak peduli. Itu udah dong. Dan itu kan nggak kebayang sama kita sebelum ini. Iya. By the way, aku masuk Islam tahun 2002 dan aku nggak kebayang ada orang Muslim openly ngomong bahwa dia makan babi. Itu nggak ada di masa itu. Di tahun 2002 aku nggak kepikir. Dulu kita takut. Ngomong gitu ya? Kita takut. Kita maksiat kita takut kan? Takut. Sekarang orang open nih. Aku makan babi, kamu gak punya salah. Kalau kamu gak punya salah, boleh dong kamu merasa sok tahu. Memang aku berzina, setidaknya aku jujur daripada lu bohong. Bayangin. Iya. Kata Rasulullah ada orang-orang berzina di tengah jalan. Artinya adalah dia openly ngomong bahwa dia zina. Terbuka. Dan dia gak ada masalah dengan itu, so what? Dan di luar itu Tat, secara harfiah di jalan pun emang ada sekarang Tat gilanya. Iya. Banyak videonya lagi. Iya, orang kan di bagi dong. Artinya gini. Saya cari sambil ngomong saya cari di galeri. Di galeri lagi bukan link, di save. Nah, artinya gini. Yang aku lihat ternyata bukan masalah orang berzina yang aku lihat, tapi nggak malunya itu. Iya, benar. Dan lu tau nggak malu apa lagi yang aku lihat? Ternyata bukan orang zina. Menurut ada yang lebih parah daripada itu. Orang-orang maksiat udah pada nggak malu. Di lokal misalnya ya, ada orang bilang, masa nggak boleh nitip? Come on, nggak boleh nitip jabatan. Oh, wow. Iya benar. Iya kan? Iya. Openly ngomong bahwa dia nepotism. Ya kan? Ada orang bilang, aku tuh nggak seberapa. Kalau lu belum tahu barang itu, lu pasti akan bilang kritik. Tapi kalau sudah tahu itu barang, iya. Itu diktator Tanzania yang kemarin tuh. Yang cewek, dia gitu. Iya kan? Paham gak sih maksud? Jadi openly ngomong bahwa dia tuh salah. Dan emang apa ada masalah dengan kesalahanku? Paham gak sih maksudnya? Dia ngomong bahwa, dan yang terakhir itu menurutku belum seberapa. Trump gila. Tunggu, Trump banyak nih quote-quote gilanya nih. Yang mana nih? Yang terakhir. Yang dia ngomong, kalau aku gak nyerang, karena aku tidak menyerang Greenland. Yang gede-gede ya? Iya. Itu nyebelin. Yang lain akan menyerangnya. Iya. Itu didubbing pakai bahasa Indonesia tuh. Itu. Paham gak sih maksudnya? Artinya gini, lu pernah dengar ini gak ada orang namanya Jacob, orang Zionis yang ngambil rumah orang. Terus ditanya sama orangnya, itu rumahmu? Rumah, ya Bukan. Ini kan rumah saya. Iya memang rumahmu. Kenapa kamu ambil rumahku? Ya kalau misalnya aku nggak ngambil, someone else will take it. Someone else will steal it. Itu emang kelakuan Zionis di sono gitu kan? Ternyata kita sudah tahu Donald Trump terinspirasi dari siapa. Paham nggak sih maksudnya? Nggak ada malunya tuh, ngomong nggak ada malu. Jadi, lu liatin nggak sih ketika Charlie Kirk mati terus istrinya kayak apa?
Oh iya. Aku pikir gini, sudah sampai di masa ini